Halo semua, selamat datang di Responsi Himti semester 2. Kenalin dulu nih, nama gue Stan Wisely, dan pada hari ini gue bakal ngebahas materi graphic editor dari mata kuliah Human and Computer Interaction. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Nah, yang pertama, apa sih itu graphic editor? Graphic editor itu tuh sebutan buat software-software yang bisa kita gunakan untuk merubah atau membuat file grafis. Nah, file grafis itu adalah file-file yang bentuknya tuh gambar atau video. Jadi kayak JPEG, JPG, PNG, GIF, dan MP4 itu termasuk ke dalam file grafis. Masih banyak sih sebenarnya, Bu. File grafis nggak cuma yang tadi gue sebutin aja. Nah, jadi singkatnya dari graphic editor itu adalah software-software yang bisa kita pakai buat ngedit video, gambar, dan file-file grafis lainnya. Nah, untuk penerapan, gue yakin kalian pasti pernah lah minimal sekali nyobain make software-software graphic editor. Misal, mungkin pas kalian SD dulu pelajaran komputer, belajar pakai Paint. Itu juga termasuk ke dalam graphic editor. Nah, untuk penerapannya, itu sangat luas sebenarnya. Kita bisa lihat di mana-mana sekarang promosi kan orang biasa bikin kayak poster, kayak Tokopedia, Shopee gitu di billboard-billboard. Nah, itu desainnya, ngebikin si posternya itu tuh mereka pasti menggunakan software graphic editor. Bayangin aja nih, misal ada foto yang di depan nih, yang binus. Dia fotonya secara manual, jadi harus ngeprint sendiri di belakangnya. Yang Change Your Career-nya dia harus ngeprint sendiri, nempelin Binus University segala, terus si cicinya harus datang dan foto di depan posternya tersebut. Itu kan bakal lebih ngabisin waktu dan ngabisin biaya. Lebih gampang menggunakan software graphic editor. Jadi si cicinya bisa foto di mana, tulisan-tulisannya gini juga sudah ada font-nya yang bisa kita atur sendiri. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin kalian pernah foto kelas, cuman saat hari H fotonya tidak lengkap yang hadirnya tidak lengkap, misal 2 orang nggak hadir. Nah, 2 orang tersebut kan mereka bakal foto sendiri, lalu sama si editor bakal dipotong, lalu digabungin bareng foto kelas kalian. Jadi kurang lebih gitu sih penerapannya. Nah, untuk software, sebenarnya kalau untuk software tuh setiap software graphic editor, fitur dasarnya kebanyakan sama. Cuman biasanya tiap software punya keunggulan masing-masing. Misal nih ya, ini yang edit gambar di bawah sini, itu ada Adobe Photoshop, Premiere Alpha, Krita, Krita 3, dan GIMP. 4 ini tuh cocoknya untuk kayak lu punya banyak gambar, mau diedit, digabungin jadi satu. Dan gambar yang dihasilkan itu gambar bitmap. Jadi gambar bitmap itu tuh gambar yang lu kasih resolusi segede apapun, kalau di zoom pasti pecah. Sedangkan kalau ada yang namanya gambar vektor itu adalah gambar yang di zoom segimanapun juga nggak bakal pecah, karena itu udah diprogram lagi buat biar nggak pecah. Biasanya gambar vektor tuh dipakai buat bikin logo atau enggak karakter animasi di game. Nah, untuk software gambar vektor kalian bisa pakai Inkscape dan CorelDRAW. Nah, terus ada untuk edit video yang pernah gue pakai dan gue saranin bagus, itu 3 ini, Adobe Premiere, DaVinci Resolve, dan Filmora. Ada sih satu lagi, After Effects, katanya bagus, cuman kebetulan gue belum pernah nyoba. Oke, paling segitu aja teori dari graphic editor ini. Langsung aja kita coba prakteknya. Oke, sorry, kita nggak bakal jadi pakai Photoshop, karena kemarin gue bikin ulang dan keburu expired trial Photoshop ya. Jadi kita pakai yang namanya Photopea. Photopea ini tuh percis banget kalau gue lihat tool-toolnya sama si Photoshop. Dia percis banget, tempat menu-menunya juga, dan cara pakainya samalah. Oke, jadi langsung aja kita bikin new project atau new canvas lah biasa kalau di Photoshop. New project. Nama projectnya di sini gue bakal bikin kayak
kayak buat promosi VR, game VR Safari. Nah, ini ada ukuran panjang dan lebarnya. Bisa pixel, bisa milimeter, bisa inci. Ini yang bisa dipakai. Di sini gue bakal rubah, biarin aja ini. Nah, untuk background tuh ada warna, ada white, black, dan transparan. Transparan tuh kayak yang di PNG, yang udah bening belakangnya. Enaknya di Photopea ini tuh, dia dia udah ada ini, kayak template-template. Jadi kalau kalian mau bikin buat cover YouTube, udah tinggal pencet ini, ukurannya udah ada tuh. Ada template ukurannya buat foto, kertas ngeprint, dan lain-lain kayak gitu. Tapi di sini nggak bakal gue rubah. Jadi yang 1280 sama 7 kali 720. Oke, udah masuk ke ininya, si editnya. Nah, ini background tuh warnanya putih, Gar ya. Tadi kan kita milihnya white. Oke, langsung aja kita ini tarik background yang udah kita download. Oh, BTW gambar yang gue download di sini semuanya gue download dari Pexel. Pexel tuh gambar yang udah pasti free copyright ya. Mirip Shutterstock, cuma Shutterstock harus bayar. Nah, ini misal gambarnya udah di drag ke sini. Nah, cuman gambarnya tuh kecilan, maksudnya nggak pas gitu ke kiri kanan. Kita mau ngepasin. Nah, ini kan ada tanda gini, kotak-kotak di ujung. Ini bisa kalian tarik-tarik. Nah, cuman kalau kalian narik doang biasa, ini gambarnya tuh bisa jadi lebih kayak kecil ke atas, kecil ke samping gitu. Nah, ini kan nggak bagus gitu ya. Harus gimana dong? Nah, ini Ctrl Z dulu. Balik ke gambar semula. Nah, ini cara nge-select-nya gini. Yang move tool, transform controls. Dia masih sih tetap kayak tadi. Kalau kita pindahin. Nah, kalau mau tetap gambarnya, ukurannya pas. Bukan ukurannya. Perbandingannya pas. Kalian sambil pencet shift. Di hold terus shift-nya. Nah, sambil ditarik gedein. Nah, tuh kalian mau gede gimana juga, tetap kan gambarnya nggak lebih gede ke samping, lebih gede ke atas segala. Nah, gedein aja terus. Dan, oh ini masih kurang gede. Nah, kita gedein lagi aja. Sampai menuhin. Nah, ini. Terus kalian atur aja. Yang pengen nampak di layar, yang mana. Gua kayak gini misalnya. Tinggal di enter. Terus matiin lagi transformnya. Oke. Nah, ini move tool buat move ininya, buat move layernya. Ada juga ini hand tool buat ngegerakin layar sini. Nah, bisa kalian lihat di sini udah ada yang namanya 2 layer, satu layer back, satu layer background. Yang layer yang ada di paling atas, dia pasti nutupin layer bawahnya. Terutama ini kan gambarnya full. Kalau misalnya ada PNG mah tetap back-nya mungkin kelihatan. Misal ada PNG singa di sini, back-nya tetap kelihatan back 2. Misalnya ya, gue naikin background ke atas. Si back-nya bakal ketutupan sama background, karena background-nya itu ada di depan si back 2. Kita balikin lagi ke atas. Terus di sini ada lambang mata. Lambang mata ini tuh buat kayak nampilin. Ada gambar ini. Sedangkan kalau kalian nggak mau nampilin, kalian bisa klik lambang matanya. Dimatiin. Tapi kalau kalian coret-coret, ini ada brush namanya. Bisa diatur di sini nih ukurannya. Kalian coret-coret, udah select layer ini, kalian coret-coret. Oh iya, harus di-rasterize dulu. Oke, udah di-rasterize tadi. Nah, kalian coret-coret, tetap bakal muncul di sininya. Walau si objeknya nggak kelihatan. Ctrl Z buat nge-undo. Nah, gini. Nah, iya. Sebelum kalian menghapus, menambahkan sesuatu, kayak brush tool, eraser tool gini, kalian ini dulu, gambar kalian harus di-rasterize dulu, atau nggak di-convert to smart object, bebas. Dan oh ya, untuk gimana sih tadi biar brushnya ini bisa kelihatan ada banyak pilihan di samping, kalian klik kanan. Tuh, jadi ada keluar banyak kan. Pokoknya ada tanda panah di ujung gini, kalian bisa klik kananin. Terus banyak pilihannya. Seperti itu. Nah, oke, buat background, mungkin kayak gitu. Nah, ini juga, misal kalian punya 2 layer yang berbeda, dan pengen kalian gabungin.
kalian klik kanan, kalian merge down. Bakal ketempel tuh, jadi satu layer. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Kita langsung coba motong-motong foto di sini. Oke, di sini ada gambarnya nih. Oke, jadi kita mau ngambil si macannya sama si batunya. Yang harus kita liatin itu background-nya. Background-nya di sini tuh dia gradasi warnanya mirip gitu. Jadi nggak terlalu banyak objek lain yang mengganggu. Jadi cuman kayak gradasi warna polos. Kalau begitu kita bakal pakai Magic Wand, kalau nggak Object Selection. Magic Wand ini ngapain? Magic Wand ini tuh dia bakal nge-select atau milih warna yang menurut dia mirip. Jadi misal di sini ada warna putih nih ya, kita select. Nah, segini tuh menurut si Magic Wand warnanya sama. Nah, seberapa akuratnya warna yang dia perkirakan tergantung tolerance. Jadi kalau tolerance-nya kita tambah kecil, tambah akurat tuh. Jadi cuman gini gitu ya, sama. Sedangkan kalau tolerance-nya makin gede, dia makin nggak peduli sama yang namanya gradasi. Tuh, kayak ini. Bahkan si singanya juga pun, si macannya juga ini ke select juga tuh, ya kan? Nah, kalau kayak gini gimana? Ya kalian tinggal Ctrl D sih buat delete select. Nah, kita mainin tolerance artinya di sini. Jadi cari yang pas sampai si macannya nggak kepotong. Ctrl D lagi. Kita turunin lagi tolerance-nya 34, cobain. Nah, aman kan ini? Cuman belum semua ke select. Masih ada background sini belum ke select. Di bawah perut si macan belum ke select, sama yang atas. Nah, untuk itu kita pakai yang berikutnya, unite, atau buat nge-add lah, nge-add. Ngelanjutin. Kalau yang tadi kan cuma mencet ini, yang sebelumnya hilang. Mencet ini yang atasnya hilang. Kalau ini buat kayak nambahin select-nya. Jadi misal atas dipencet juga. Nah, nambah ke select-nya jadi ini. Kita pencet lagi, ini juga. Nah, kayak gitu. Dan bawahnya udah. Dan nih bawah perut nih. Ini udah ke select semua. Sedangkan ada yang terakhir, yang ketiga, ini diselect. Diselect tuh jadi kayak select, ngapus select. Cuman bagian yang kita pencet doang nih, kayak yang perut dihapus. Nah, balik ke yang tadi lagi kan, nggak ada garis-garisnya. Jadi kayak gitu, ini tambahin lagi. Nah, untuk menghapus, kalian bisa langsung Ctrl X. Oh iya, lupa. Di rasterize dulu gambarnya selalu, kalau mau dihapus dan lain-lain. Udah di rasterize, di Ctrl X. Nah, hilang kan background-nya. Ctrl D, ngilangin select-nya. Tuh, udah. Dia udah kayak gambar PNG. Belakangnya udah nggak punya background. Atau enggak, kalau kalian nggak mau kayak tadi, kalian bisa pakai, kalau nggak mau hilang gitu ya background-nya, jaga-jaga, kalian bisa pakai yang namanya ini, add raster mask, nambahin mask. Tinggal dipencet. Nah, cuman di sini yang hilang malah si macannya, karena kalau di mask ini tuh kebalik sama Ctrl X. Kalau di Ctrl X yang kita select yang kehapus, kalau di mask yang kita select yang bakal tetap ada. Jadi kita langsung delete aja raster mask-nya, balik ke foto awal. Oh, tapi belum ke select ya. Ntar Ctrl Z aja deh. Nah, kayak gini. Kita ngapain? Kita pencet Magic Wand, klik kanan. Ini ada pilihan inverse. Jadi inverse tuh ngebalikin yang tadinya di select jadi nggak di select. Yang tadinya nggak di select jadi di select. Jadi kita di sini nge-select si macannya. Tuh. Terus kita kasih raster mask. Nah, kayak gini. Dan kontrol seperti yang dicontohin tadi, kalau masknya dihapus bakal balik ke gambar semula. Kalau yang tadi yang Ctrl X langsung mah hilang background-nya langsung jadi gambar PNG doang. Nah, ini kita cari posisi enak dulu di sini lah ya, boleh. Oke, gini. Berikutnya ada, nah berikutnya nyontohin kalau si batunya, kalau si objeknya tuh background-nya rada nggak enak. Nih, misal si singa ini. Gue cuma pengen ngambil si singa yang satu ini. Background-nya banyak rumput, terus ada singa lain juga. Itu rada nggak enak buat dipakein kayak gini.
Magic Wand. Oh, bisa sih atasnya mah tetap tuh. Oke, kita pakein dulu atasnya. Nanti tinggal di add yang lainnya. Nah, ini ada yang namanya object selection. Tadi dilihat dulu aja. Object selection ini tuh canggih juga. Jadi kalian tinggal gini, terus dia ngira-ngira mana yang kira-kira kalian mau pakai. Asal selama si tanda plusnya ini ada di tengah objek yang kalian mau, dia bakal ngira-ngira. Tuh, bisa langsung kayak gini. Cuman ini masih nggak rapi karena rumputnya masih ke select. Nah, ada juga. Nah, kalau kayak gitu, gimana dong nambahinnya? Pakai Magic Wand kan nggak enak tuh. Main tolerance juga tetap tuh lebih kacau. Kita pakai yang namanya lasso select. Di sini ada lasso select, ada polygonal lasso select, ada magnetic lasso select. Lasso select di sini, ini kita yang add dulu aja. Lasso select, dia itu modelnya kalian harus terus nekan mouse kalian di drag gini sampai ketemu titik awal baru lepas. Nah, itu baru ke select. Kalau enggak, kalau kalian misalnya kayak gini, dia bakal narik garis lurus sendiri ke titik awal. Top. Nah, selectnya gitu. Ini mungkin agak susah kalau buat ngerjain sesuatu yang detail karena ya tuh agak susah karena pakai mouse. Berikutnya ada polygonal lasso. Polygonal lasso dia ini tuh kayak gini. Dia nariknya garis sampai dia bakal narik garis sampai kalian titikin lagi. Tuh. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kalau kalian mau bikin kayak lingkaran-lingkaran, cuman ya banyak titiknya aja jadinya tuh. Harus sabar. Dan ini kalau nggak balik ke awal diklik untuk selesai, dia double klik. Kalau menyelesain ini double klik, langsung tarik ke yang awalnya kayak gitu. Dan yang terakhir ini ada magnetic lasso. Magnetic lasso ini tuh salah satu yang paling enak karena kalian titikin startnya di mana, lalu dia bakal ngira-ngira kurang lebih warna yang kalian tuju di mana berdasarkan kursor sih ini ngikutinnya tuh. Kalian juga bisa nitikin kayak yang polygonal lasso, cuman dia nggak lurus-lurus, dia ngira-ngira warna. Nah, seperti ini. Nah, kadang juga salah sih, tetap. Cuman ini lebih mending lah daripada kalian pakai polygonal lasso banyak titiknya. Nah, ntar ya, dirapiin dulu coba. Double klik juga ini modelnya. Nah, udah kayak gini, kurang lebih udah ke select singanya. Tadi kebuang sih yang object selection sayang. Nah, gini. Oke, singanya udah segini. Oke. Nah, ini juga bisa kalian komboin. Jadi, ini kan yang penting selama di add, kalian masih mau nambah gitu ya, misalnya lasso effect, pengen nambah kepala si temennya, diginiin, bisa. Tuh. Ini aja masukin. Nah, tuh, gini. Tetap bisa. Jadi, mau ganti-ganti model lasso, atau langsung pindah ke Magic Wand, nge-add-nya, bisa tetap. Oke, di sini nggak mau gue tambahin. Oke, dirubah dulu di rasterize, terus kita jadiin ini. Nah, kayak gini. Oke, mungkin untuk sementara ini, ini ada dihapus sedikit lah. Oke. Sementara ini kita singanya sembunyiin dulu lah, nggak pengen dilihat, dia masih select. Oke, berikutnya kita bakal nyoba bikin batu kayak gini. Jadi si macannya, gue duplicate layer, gue paling atasin. Ini kan ada satu gini lagi. Nah, ini ada buat muterin, buat flip. Kalau mau nge-flip, kalian buka edit. Ini ada transform. Ini ada banyak sih, ada rotate, ada flip. Jadi ini bakal dari singanya ngadep ke kanan, dia bakal ngadep ke kiri. Nah, kalau kalian mau nge-flip satu layer aja, kalian pakainya yang di edit. Yang transform, yang tadi. Kecuali kalau kalian mau rotate satu halaman semua, satu project gini, kalian pakainya yang di image.
Image, transform, flip. Nah, ini keganti semua tadi. Ntar di Ctrl Z ya, balikin ke awal lagi. Nah, tuh. Kayak gitu. Oke, di sini gua hapus dulu aja ininya. Raster mask-nya. Kita pakai ini aja deh kalau ini. Nah, ini kita dihapus dulu sih kucingnya. Kucing. Nah, ini bisa ngegedein. Nah, ini ada, nah sekalian ini ada yang namanya hardness, dan ini ada model cara kalian ngehapus brushnya juga ada kayak gitu, ada hardness dan kayak kuasnya gitu. Nah, ini brush gue kasih lihat kalau hardness-nya 100, sekali kalian motong kayak gini. Tuh, kayak ngehapus biasa lah gitu. Di paint juga modelnya kayak gitu. Sedangkan kalau kalian hardness-nya diturunin, nih, tuh, kelihatan nggak? Ngehapusnya dia lebih ada kayak bekas-bekasnya gitu. Jadi ujungnya masih lebih samar-samar. Nah, ini biasanya kepake buat motong biar kelihatannya nggak kaku teing. Nah, kita tapi nggak perlu itu sih, nggak, karena kita mau ngapus si macannya aja. Nah, ini hapus dulu, sisain batunya. Oke, macannya hilang. Nah, gue pengen bikin batu. Ntar, ini masih ada di bawahnya dikit, sorry. Ini yuk. Gue pengen nih bikin batu dari yang ini, tapi nampak. Jadi tampaknya tampak berbeda. Bentuknya jadi kelihatan agak beda. Kita edit-edit dulu aja ininya. Bikin gini. Ininya agak samping dikit. Oke, kayak gini. Terus kita miringin. Coba ya. Nah, cukup oke. Mungkin agak kepanjangan ya. Nah, kayak gini. Oke, udah kayak gini batunya. Terus kita bisa pakai yang namanya patch tool. Misalnya, jadi batu di sini kita mau nyambungin, buletin, makanya sama kayak lasso tool, di hold terus baru lepas. Nah, pas sudah ke select, kalian tarik mouse kalian. Nah, dia bakal ya kalian pilih area yang mana yang mau kalian ambil buat nutupin bagian sana, bagian bulat yang kalian select. Ctrl D. Tuh, nih gue menutupin yang ini. Gue ngambil dari yang sini. Oke, gini. Ctrl D lagi. Nih, misal oke gini. Ngambil dari atasnya. Nah, kayak gini. Tuh, kurang lebih jadi kayak batu yang berbeda kan kalau kalian lihat. Beda banget batunya sama batu yang ini. Ini kita pakai patch tool. Nah, yang gini tuh ya sesuai selera dan art sih. Kalau menurut kalian sudah mirip, ya oke, udah cukup gitu. Nah, ini tambahin bisa mau dinaikin Ctrl D. Nah, mungkin kayak gini. Ntar ya. Kita coba move dulu. Transform. Nah, gini misalnya. Udah lebih mirip batu yang beda kan, beda gitu batunya dari yang gini ke jadi yang gini. Terus kita macannya, oh ini kita nyalain lagi singanya, kita ubah si ukuran singa. Nah, lupa, tar sambil dipencet shift, sambil dikecilin, coba taruh di sini, kita tarin, oke, tar, ya, nah kecilin terus. Oke, singanya udah cukup segini, sip, kecilin lagi dikit. Nah, asik. Taruh di sini.
lebih, jadi mungkin kayak gitu. Ntar ini singanya masih agak kelihatan badannya. Nah, ini batu. Oke, buat motong-motong kayak gitu. Nah, karena kita tentang VR, jadi ini ada orang lagi main VR. Nah, oke. Kita pakai Magic Wand karena belakangnya ini ungu semua. Kecilin tolerance-nya 25. Gedein dikit lah biar langsung cepet. Oke, orangnya ke bawah. Kita pakai add aja deh. Nah, oke. Di add satu-satu. Ini ada yang titik-titik gini. Kalian ini juga buat nge-select sama kayak tadi, cuman kok kegeser ya? Loh. Tuh harusnya jalan lah, so. Ini juga harusnya rectangular select sama select itu sama kayak. Oh. Pantesan. Ya, lupa. Sorry. Nah, belum diganti ke yang add. Nah, tambahin. Nah, udah bersih kan? Yang ini kita resize dulu. Kita inverse. Kita transformasi. Nah, kayak gini. Nah, terus misal kayak yang tadi kita mau ngapus dia. Jadi kayak ada playernya di background. Hardness kita turunin, size-nya kayak gedein. Kita pengen dia agak nggak terlalu kaku gitu, nggak terlalu tajam tuh gambarnya. Ya, kita pengen dia agak nah gini lah. Agak ngebayang gitu bawahnya. Oke. Udah kayak gini, kita taruh dia di layer belakang, bukan background. Kecilin dulu ukurannya. Iya. Di shift kecilin. Kayak gini. Nah, misal kayak gini mungkin. Nah. Oke. Nah, oke, kayak gini. Transform color matiin. Nah, kita bisa mainin opacity. Opacity ini tuh buat mainin seberapa beningnya gambar, seberapa fullnya warna gambar tersebut. Jadi kalau opacity-nya kita 0, dia bakal hilang. Tambah naik, tambah ada. Nah, tuh. Kita anggap aja dia player, karena misal player VR kan nggak ada di dunia VR itu, kita kasih opacity aja, jadi bening kayak gini. Nah, kayak gitu. Atau mungkin nih, kalau penerapannya pas pakai awan, kayak gini. Misal ini ada awan. Ini nggak usah pakai shift lah yang gini nih. Video ini. Seenaknya. Oke, sudah oke. Ini di atas sini. Nah, gini. Mainin lagi. Opacity. Kalau nggak eraser. Di sini gue mainin opacity di eraser. Nah, kayak gini. Eraser. Opacity-nya ada 70. Rasterize dulu, guys. Selalu. Oke, tadi udah di rasterize. Dipencet oke. Nah. Hardness-nya kecilin. Opacity-nya kecilin. Nah, tuh. Yang di bawah dihapus beberapa kali aja kalau opacity dikecilin. Dan si orang ini di atas si awan. Nah, kayak gini. Ini boleh deh. Kita gedein, opacity-nya tambah kecilin. Biar atasnya lebih mencampur awannya. Pantesan salah. Nah, di awannya. Beberapa kali mungkin. Nah, udah lebih kelihatan kayak awan asli dari sananya. Kurang lebih kayak gitu. Ini orang VR-nya agak mengganggu. Nah, terus berikutnya ada ini. Rectangle.
rectangle, atau kalau kalian klik kanan ini ada ellipse, ada line, ada parametric shape, ada banyak. Rectangle itu bikin kotak. Ini warnanya di sini, ini buat bordernya mau warna apa. Di sini gue nggak adain aja, ini warna hitamnya misalnya. Buat bikin tulisan. Lambang logonya misalnya di sini, kayak gini. Hitam. Terus ada yang namanya teks. Ada teks yang ini yang horizontal, ada yang vertikal. Vertikal nanti ke bawah. Ini pakai yang horizontal dulu aja. Ini ngatur warna putih, oke. Dan ngatur font. Fontnya kita bisa milih, tuh ada previewnya. Ini kayaknya bagus buat Safari gituan. Kita langsung cek. Tulis misal VR. Jadi VR. Safari. Oke, size-nya masih kecil. Size-nya bisa kalian besarkan. Taruh tengah gitu. Atau mungkin kurang besar. Balik ke teks lagi, ke tool yang teks, gedein lagi. Terus move lagi. Ke tengah gini. Nah, kayak gitu. Dan misalnya udah oke nih. Kalian bisa ini di merge down. Klik kanan, merge down. Jadi udah nyampur ininya. Loh. VR Safari-nya nyampur. Nah, di sini juga kalian ada blending option. Blending option itu ada banyak yang bisa kalian coba. Ada biasa outer glow sama darken, inner shadow. Kadang biasa itu dipakai buat efek-efek neon segala. Inner glow, outer glow, inner shadow, dan masih banyak lainnya yang bisa kalian coba. Oke, paling segitu dulu. Oh, lupa. Nah, misal nih udah beres kayak gini. Udah nggak ada yang mau kalian rubah lagi. Kalian mau jadikan gambarnya bisa di sini, file, export as, bisa pilih format yang mau kalian jadiin, misal JPG di sini. Safari. Quality-nya bisa kalian pilih bebas. Height-nya ini masih mau pakai pixel atau diganti, formatnya masih bisa milih di sini, dan save. Dia bakal ke download sendiri. Nah ya, dia bakal ke download sendiri lah di download. Nah, VR Safari itu udah ke download di sini. Oke, paling segitu dulu aja tutorial cara pakai Photoshop. Semoga tutorial ini dapat membantu kalian mengerjakan tugas project web kalian. Sampai berjumpa di responsi berikutnya. Thank you.